Generator overload bisa mati mendadak. Generator underload bisa boros dan bahkan efisiensinya sangat rendah. Dua masalah itu bisa terjadi di lapangan. Satu solusinya adalah paralel generator. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Syauqi. Kali ini Syauqi akan mempresentasikan definisi, fungsi, serta cara paralel generator. Untuk definisi paralel generator, kita tahu generator itu menghasilkan listrik dan dapat digunakan untuk menyuplai alat listrik. Sering ditemui, satu generator bisa menyuplai beberapa beban atau suatu sistem kelistrikan seperti ini. Namun, ada juga modelnya dua atau lebih generator bekerja sama atau paralel untuk menyuplai suatu beban atau sistem kelistrikan. Definisinya, paralel generator adalah mengoperasikan dua atau lebih generator secara bersamaan dengan saling terhubung pada satu sistem listrik. Kemudian, untuk apa sih paralel generator ini? Pertama, meningkatkan kapasitas daya. Dengan menghubungkan beberapa generator secara paralel, total daya yang tersedia jadi lebih besar dibandingkan hanya satu generator, sehingga mampu melayani beban listrik yang lebih tinggi. Seperti ilustrasi berikut ini, untuk mendorong satu mobil membutuhkan tenaga yang sangat besar. Satu orang belum tentu bisa mendorong satu mobil, tapi supaya lebih ringan, maka butuh beberapa orang untuk mendorong mobil ke arah yang sama. Itu untuk analoginya. Kemudian, fungsi berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Jadi, jumlah unit yang beroperasi bisa disesuaikan dengan besar kecilnya beban. Saat beban ringan, cukup nyalakan 1-2 unit. Saat beban berat, nyalakan lebih banyak lagi genset. Ini bikin konsumsi bahan bakar lebih hemat atau efisiensinya tinggi, dan sistem mudah menyesuaikan kebutuhan atau fleksibel. Jadi yang kita tahu, genset terutama di bagian engine itu, kalau dia underload, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam engine tersebut, yang mana nanti bisa menuntun pada kebocoran oli ya, terutama di sisi engine. Selain itu, konsumsi bahan bakar pada engine dengan RPM 1500 atau 3000 kalau dibebani rendah atau underload, maka nanti konsumsinya bisa lebih boros lagi. Seperti itu. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah meningkatkan keandalan suplai. Kita tahu namanya mesin itu butuh yang namanya servis, butuh yang namanya reparasi. Bayangkan kalau dalam satu sistem ini disuplai oleh hanya satu generator, maka apa yang terjadi? Ketika perlu waktu untuk servis ataupun repair, maka satu plan ini atau satu sistem ini bisa terpaksa padam atau shutdown. Yang tentu saja itu nanti bisa mengurangi atau menambah kerugian gitu ya. Jadi tidak menghasilkan saat shutdown tersebut. Oleh karena itu, sistem paralel 2, 3, 4 atau yang lebih gitu bisa bergantian untuk servisnya. Misal di sini servis untuk generator 1 dilakukan terlebih dahulu, yang lain masih menyuplai untuk sistem. Kemudian ketika generator 1 selesai, ganti yang kedua, berikutnya yang ketiga, dan seterusnya. Jadi tidak ada shutdown ketika proses servis atau repair. Begitupun ketika mau melakukan penambahan unit genset atau mungkin pergantian unit genset ketika sudah waktunya, di situ juga tidak perlu mematikan sistem listriknya. Kemudian untuk cara paralel generator, kalau di baterai itu cukup mudah, yang penting tegangannya sama. Jadi paralel baterai 1, baterai 2, negatif dihubungkan negatif, positif dihubungkan ke positif. Tegangannya nanti harusnya sama supaya nanti tidak ada arus yang mengalir di antara kedua baterai. Nah, pada sistem AC syaratnya itu ada 3 yang utama. Pertama, tegangannya harus sama.
seperti pada baterai tadi. Yang kedua, frekuensi harus sama, misalkan 50 Hz ketemu dengan 50 Hz. Jangan 50 dengan 60, nanti akan crash. Yang ketiga, sudut fasa sama. Nah, ketiganya ini nanti tujuannya sebenarnya adalah supaya tidak ada beda potensial antara kedua generator. Sama seperti baterai yang paralel, 1,5 dengan 1,5. Negatif dihubungkan ke negatifnya. Positif antara baterai 1 dan 2 di situ kalau tegangannya sama 1,5 volt, maka ketika diukur di situ adalah 0 volt. Beda antara positif baterai 1 dengan positif baterai 2. Nah, jadi di sini kalau misalkan syaratnya terpenuhi, misalkan di sini putarannya ini sama dengan yang kedua ini, yang merah dengan yang biru. Kemudian tegangannya dilihat di sini adalah sama. Maka nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi dua gelombang merah dan biru tadi berhimpitan jadi satu. Tidak ada seperti dua gelombang yang beriringan seperti itu. Jadi satu bangun. Saat dua sumber tegangan AC memiliki nilai tegangan sama, frekuensi sama, dan sudut fasa yang sama, maka tidak ada beda potensial antara keduanya. Sehingga jika terhubung, tidak ada arus yang mengalir antara generator. Ini kalau syarat 3 tadi terpenuhi. Kemudian, jika beda tegangan, ini kita anggap frekuensinya sama, putarannya sama. Namun di sini tegangannya lebih rendah daripada tegangan yang merah. Maka apa yang terjadi bila kita lihat memang satu bangun untuk satu sudut ya, untuk merah dan biru. Namun biru tegangan puncaknya lebih rendah daripada yang merah. Maka di sini sama seperti baterai paralel namun beda tegangan. Anggaplah di sini 1,5, yang ini 3,7. Maka di sini ada perbedaan 3,7 dikurangi 1,5. Itu ada perbedaan. Nanti ketika terhubung dari 37 nanti akan memberikan arus ke 1,5 volt ini. Kalau misalkan tanpa beban. Seperti itu. Kalau beda tegangan, sama frekuensi dan sudut fasa. Kemudian jika sudut fasanya beda, ini tegangan sama, frekuensi sama, namun kalau kita lihat posisi untuk rotornya ini berbeda, alias sudut fasanya ini berbeda. Yang terjadi adalah bentuk gelombangnya seperti ini. Di sini tetap memunculkan yang namanya tegangan, karena kita lihat di sini merah dan biru untuk bulatannya ini, dia tidak selalu ketemu. Maka di situ beda potensial antara generator 1 dan 2 jadi ada, bukan 0 lagi. Kemudian jika frekuensinya beda, ini mau beda dikit atau beda banyak, sama saja. Yang terjadi adalah ini nanti kita perhatikan di sini untuk posisi rotornya. Dia ketika awal tadi masih satu bangun, tapi begitu dia berputar, yang merah nanti lebih cepat. Maka di sini hasilnya pada gelombang adalah semakin lama tegangannya akan semakin tinggi. Terus kemudian kembali lagi ke 0. Jadi ketika frekuensi generator berbeda dengan busbar, yang biru dengan merah itu berbeda, maka gelombang tegangan mereka tidak selalu sejajar. Yang awalnya tadi ketemu, ini makin jauh, kemudian makin mendekat lagi. Ditandai oleh apa? Kalau kita pakai osiloskop seperti ini, tapi kalau kita pakai zero voltmeter akan terjadi seperti ini. Dia nanti dari 0 kemudian ke tinggi, setelah itu turun lagi ke 0, nanti ke tinggi lagi. Jadi tegangannya nanti akan mengayun di zero voltmeter ini. Nah, ini bisa kita lihat, ini hampir ketemu, ini nanti bertemu di sini. Kemudian dia menjauh lagi karena beda frekuensi atau kecepatan. Jadi itulah kenapa alasannya syarat dari paralel generator di sistem listrik AC itu ada 3 tadi. Tegangan sama, frekuensi sama, dan sudut fasanya sama. Kalau ada perbedaan dari 1 poin saja, maka nanti akan ada beda potensial antara kedua genset atau generator. Kalau bertemu, nanti bisa ada arus yang mengalir ke salah satu genset. Seperti itu.
Untuk penutupan, di sini ada tambahan. Ini adalah display atau ilustrasi untuk perangkat yang bernama sinkroskop. Alat ukur yang membandingkan frekuensi referensi atau busbar dengan incoming atau generator yang mau masuk. Jika terdapat jarum yang akan berputar ini, searah jarum jam ketika yang mau masuk atau incomingnya itu putarannya lebih cepat. Dan putarannya akan berlawanan arah jarum jam ketika incoming lebih lambat. Poin ketiga, umumnya sebelum dihubungkan antara incoming dengan busbar, maka harus biasanya dibuat berputar sedikit lebih cepat. Dalam arti di sini jarumnya berputar searah jarum jam, tapi pelan, jangan terlalu cepat ya. Kemudian ketika posisi jarumnya ini di jam 11 atau di sini ya, maka nanti tombol untuk menghubungkan incoming dengan busbar itu baru boleh ditekan. Pertanyaannya, apa alasannya? Nah, bagi teman-teman yang berpengalaman di dunia ini atau mungkin mau belajar, silahkan utarakan jawaban dari teman-teman di kolom komentar. Mungkin hari ini cukup itu saja dari Syauqi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.